warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marita Reskienada dengan NIM 0430640057 dari UPJJ Malang, Pokjar, Bandung, Tulungagung. Kepada yang terhormat Ibu Fitria Mahmudah sebagai dosen pembimbing tutorial online bahasa Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan tentang dampak virus corona terhadap pendidikan di Indonesia. Pertama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita rahmat, taufik, serta hidayah kepada kita semua. Kemudian sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW. Semoga kelak kita mendapatkan syafaatnya di yaumul kiamah nanti. Sebelum memasuki ke pembahasan inti mengenai dampak COVID terhadap pendidikan di Indonesia, akan lebih baik jika kita mengetahui satu, yaitu apa sih pengertian dari virus COVID-19 ini, kemudian apa sih penyebab munculnya dari virus ini, kemudian apa sih dampak dari adanya virus ini, kemudian yang terakhir adalah bagaimana sih cara menghadapi dan mengatasi virus ini. Virus corona adalah penyakit menular yang disebabkan oleh virus SARS-CoV-2. Sebagian besar orang yang tertular COVID-19 akan mengalami gejala ringan hingga sedang dan akan pulih tanpa penanganan khusus. Namun sebagian orang akan mengalami sakit parah dan memerlukan bantuan medis. Awal kemunculan COVID yaitu pertama kali muncul diduga berawal dari pasar hewan kota Wuhan, China, sampai akhirnya menyebar dan menjadi pusat perhatian di Indonesia pada bulan Maret 2020 lalu. Untuk pertama kalinya, pemerintah mengumumkan 2 pasien positif COVID-19. Sejak munculnya wabah virus corona timbul berbagai masalah, sebab virus tersebut tidak hanya menyerang manusia, tetapi juga memberikan dampak terhadap perekonomian dunia, serta mempengaruhi kehidupan sosial di berbagai negara. Salah satunya yaitu dalam dunia pendidikan di Indonesia yang sebelumnya pembelajaran dilakukan secara tatap muka, tetapi pada masa pandemi ini diberlakukannya secara online. Pada awalnya pemerintah menerapkan kebijakan berupa social distancing atau pembatasan sosial yang dilakukan di Indonesia selama 2 minggu. Pemerintah berharap dengan dilakukannya kebijakan tersebut dapat mengurangi penyebaran virus COVID-19. Namun ternyata kebijakan tersebut belum dapat mengurangi penyebaran virus. Hingga pada akhirnya pemerintah meliburkan berbagai jenjang pendidikan mulai dari TK, SD, SMP, SMA hingga perguruan tinggi sampai batas waktu yang belum ditentukan. Pemerintah melakukan berbagai cara agar pendidikan bisa terus berjalan di era pandemi, karena pendidikan adalah aset yang sangat penting bagi sebuah bangsa, demi kemajuan suatu negara. Pemerintah akhirnya membuat kebijakan baru dengan cara menerapkan sistem PJJ dari rumah masing-masing, yaitu sistem daring melalui berbagai platform seperti aplikasi Zoom, Google Meet, e-learning, e-student, Classroom, dan berbagai media lainnya. Metode tersebut memanfaatkan jaringan online yang terhubung dengan internet dengan tetap berada di rumah masing-masing dan mengerjakan semua secara online. Walaupun banyak yang mengalami kesulitan, mulai dari gagap teknologi atau gaptek, kendala internet, bahkan kendala jaringan di daerah terpencil. Namun seiring berjalannya waktu, semuanya terlihat sudah terbiasa menerima serta mendukung adanya kebijakan pemerintah guna mengurangi penyebaran virus COVID-19. Yang terakhir adalah cara penanganan serta pencegahan COVID. Cara melakukan pencegahan virus COVID-19 dengan cara mengikuti protokol kesehatan yang sudah dianjurkan oleh pemerintah, isolasi mandiri jika sedang mengalami sakit ringan, kemudian menerapkan 5M seperti mencuci tangan dengan sabun setiap selesai melakukan aktivitas, 2. Memakai masker, 3. Menjaga jarak atau social distancing, 4. Menjauhi kerumunan, 5. Mengurangi mobilitas. Demikian uraian yang dapat saya sampaikan. Jika adalah salah kata atau pengucapan, mohon dimaafkan.
Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.